Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani bersama dengan rekan saya Ahyar Muawal. Kami dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Teknik Elektro, konsentrasi Teknik Informatika. Kali ini kami akan berbagi pengetahuan mengenai tugas analisis sistem informasi kami yang diamanahkan oleh Dr. Armin Lawi M.Eng. Nah, analisis sistem informasi itu sendiri merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasikan permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua, interaksi user terhadap sistem aplikasi. Yang ketiga, metode dan kunci dalam pembuatan aplikasi. Yang keempat, proses apa saja yang terjadi. Dan yang kelima, cara mencapai atau menampilkan jalur terdekat menuju lokasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih kesulitan dalam mencari lokasi-lokasi cabang Tiki dan JNE di Makassar, sehingga baiknya dalam hal ini akan dianalisa dan dibuat sebuah aplikasi yang berbasis mobile JIS Android, sehingga lebih memudahkan dalam pencarian lokasi cabang-cabang Tiki dan JNE di Makassar. Oleh sebab itu, kami mengangkat judul analisa dan aplikasi Analisa dan pembuatan aplikasi pencarian lokasi Tiki dan JNE Makassar berbasis mobile JIS Android. Next. Nah, pembahasan pertama kami yaitu domain analysis. Domain analysis itu sendiri ada beberapa poin yang kami bahas. Tepatnya ada 5 poin. Yang pertama, current system. Umumnya, jika masyarakat ingin mengetahui lokasi dari cabang Tiki dan JNE, haruslah membuka laptop terlebih dahulu, kemudian mencari lokasi melalui website. Namun, terkendala jika masyarakat tidak mengetahui jalan tersebut dan memerlukan waktu lagi untuk pencarian jalan tersebut. Yang kedua adalah defining the problem. Masyarakat yang umumnya tidak mengetahui lokasi cabang Tiki dan JNE yang berada di daerah Makassar, sehingga menyulitkan dalam mencari lokasi keberadaan Tiki dan JNE. Masyarakat direpotkan ketika mencari alur terdekat, perlu lagi untuk membuka laptop dan browsing terlebih dahulu sehingga tidak begitu fleksibel dalam pengaksesannya. Yang ketiga adalah solusi yang diberikan. Penerapan mobile JIS untuk pencarian lokasi Tiki dan JNE beserta penentuan jalur terdekat dari lokasi-lokasi Tiki dan JNE di Makassar, di mana pengaksesannya dapat digunakan via mobile dan tidak perlu lagi menggunakan laptop atau PC, melainkan melalui mobile sehingga lebih fleksibel dan dapat menentukan jalur terdekat ketika ingin menuju lokasi tersebut. Yang keempat adalah defining the scope. Menentukan ruang lingkup secara umum. Di sini ada beberapa ruang lingkup yang kami bahas secara umum. Yang pertama adalah menampilkan jadwal buka dan tutup kantor cabang Tiki dan JNE. Yang kedua, menampilkan jalur terdekat menuju lokasi. Yang ketiga, menampilkan posisi cabang Tiki dan JNE. Yang keempat, menampilkan peta, menampilkan posisi keberadaan dengan GPS, menampilkan biaya dalam KG untuk barang yang dikirim, dan yang terakhir adalah menampilkan jadwal pengiriman barang. Poin kelima yaitu narrowing the scope. Narrowing the scope ini menentukan ruang lingkup yang paling sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama menampilkan peta, kemudian menampilkan posisi keberadaan dengan GPS, yang ketiga menampilkan posisi cabang Tiki dan JNE, dan yang selanjutnya adalah menampilkan jalur terdekat menuju lokasi. Nah, di sini ada sedikit catatan. Sistem yang
lain seperti menampilkan jadwal buka dan tutup kantor cabang Tiki dan JNE, menampilkan biaya dalam KG untuk barang yang dikirim, menampilkan jadwal pengiriman barang, merupakan sistem lain di luar dari sistem yang kami bahas saat ini, melainkan lebih cocok dalam sistem informasi jadwal dan biaya dari Tiki dan JNE. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu requirement analysis yang akan dibahas oleh Saudara Ahyar Muawal. Requirement analysis, di mana kita akan membahas tentang requirement atau standar kebutuhan dari suatu sistem yang akan dibangun. Oke, dalam tahapan ini kami untuk requirement analisis akan membagi dalam 3 tahapan atau sub fungsional, antara lain functional requirement atau dalam bahasa Makassarnya kebutuhan fungsional, kemudian bahasa daerahnya quality requirements, bahasa bulenya kebutuhan kualitas. Kemudian yang ketiga platform requirement atau kebutuhan platform yang semuanya terkandung dalam requirement analysis. Oke, next. Oke, kita masuk di tahapan yang pertama dulu, di mana functional requirement adalah kebutuhan fungsional. Di dalamnya terdiri atas beberapa tahapan atau 3 subbagian. Antara lain, dalam kategori aplikasi yang akan kita buat di sini ada beberapa 3 indikator. Antara lain untuk input, kami akan mencari posisi dari koordinat lokasi kami yang berbasis dengan kami mengambil posisi koordinat dari setiap cabang Tiki atau JNE di Makassar. Di sisi dari 3 cabang Tiki atau JNE di Makassar itu ada 2 hal yang akan diambil dari koordinat, yakni nilai dari latitude dan nilai dari latitude dan satunya lagi saya lupa. Untuk koordinat posisi dengan GPS ini diambil berdasarkan sistem GPS yang aktif dari smartphone. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi atau smartphone, dia akan mengaktifkan posisi GPS. Di dalamnya akan mengirim sebuah nilai koordinat masuk ke dalam server Google. Dari server Google akan mengirimkan balik kepada kita posisi keberadaan dan posisi lokasi, sehingga dapat ditentukan sebuah jalur untuk mencari rute terdekat. Nah, untuk pengaksesan semua Google itu kita harus membutuhkan sebuah API key, di mana API key itu adalah kunci dari untuk penggunaan dari sebuah aplikasi. Jadi untuk menggunakan atau membuat sebuah aplikasi yang berbasis Maps, awalnya kita harus mendaftarkan map itu dulu atau kunci dari aplikasi kita itu sendiri. Oke, masuk di tahapan yang kedua, ialah harapan kami untuk kedepannya untuk aplikasi ini akan menampilkan paling pertama itu adalah peta, di mana akan memberikan sebuah tampilan lokasi dengan menggunakan Maps versi 2. Oke, di mana posisi router peta bisa diputar. Kemudian menampilkan nama jalan, di mana nama-nama jalan apa saja dari cabang atau Tiki ataupun JNE yang berada di cabang-cabang tersebut. Yang ketiga adalah marker lokasi, di mana marker lokasi akan menandakan posisi keberadaan kita dan posisi dari keberadaan cabang, sehingga dapat menarik garis yang menghubungkan antara posisi lokasi keberadaan kita dengan posisi yang dituju. Oke, kemudian masuk di tahapan yang ketiga. Di sini berperan sebuah algoritma ataupun cara atau proses yang akan kami gunakan untuk komputasi dan timing dari sinkronisasi datanya. Yakni ketika nama lokasi ditekan, maka sistem akan merequest Maps Google, kemudian akan mengirimkan API key yang telah terregister, dan mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk pemprosesannya ataupun penampilan dari tempat atau cabang Tiki JNE yang kita tuju. Oke, masuk di tahapan yang kedua, yaitu quality requirement, yakni kebutuhan kualitas. Di sini kami akan membahas ada beberapa hal, yakni antara lain ada resource usage, reliability, availability, recovery from failure, always for usability, dan response time. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas tentang quality requirement, yakni kebutuhan kualitas, di mana response time. Jadi di sini adegan yang akan dilakukan kepada user terhadap sebuah sistem. Oke, response time ketika user menekan menu Tiki ataupun menu JNE kurang dari 1 detik, maka interface lokasi dari Tiki JNE akan ditampilkan. Kemudian skenario yang kedua adalah ketika user memilih menu peta pada aplikasi, maka peta dan jalur terdekat pada waktu respon kurang dari 6 detik. Oke, jadi kira-kira dalam interface-nya nanti ketika pada saat aplikasi dipencet, maka interface dari aplikasi akan memberikan respon paling lama adalah 6 detik.
Kemudian resource dari usage, yang berarti atau resource yang kami gunakan untuk penerapan dari aplikasi ini akan dijalankan pada minimum OS Android 4.0. RAM yang dibutuhkan adalah RAM 125 MB dengan ukuran aplikasi paling tinggi ya mungkin itu 1,70 MB. Kemudian ARM-nya adalah yang versi 7. Ada mungkin pertanyaan sekitar aplikasi yang akan digunakan, bisa dijalankan pada di atas dari sistem requirement ini. Jadi tidak terbatas hanya pada resource usage yang ada seperti di sini. Oke. Next. Masuk ke quality requirement atau kebutuhan dari kualitas. Oke, di sini kita akan bahas ketika sistem tidak dapat menampilkan peta atau jalur yang membutuhkan koneksi internet. Keuntungan dari aplikasi ini adalah aplikasi akan menampilkan sistem pemberitahuan bahwa sistem akan berhenti dalam jangka waktu kurang lebih dari 2 detik. Oke, dari kesediaan tersebut harus ada availability-nya, yakni ketika sistem atau aplikasi down dalam menampilkan aplikasi peta tersebut, maka kita tidak perlu mungkin lagi akan menampilkan proses koneksi internet, melainkan jangka waktu yang diperlukan adalah kurang dari 1 detik. Oke, masuk di quality requirement atau kebutuhan kualitas. Nah, di sini kelihatan dari recovery from failure, di mana ketika pada saat kita menjalankan aplikasi dan terputus dari koneksi internet, maka aplikasi tidak perlu melakukan sinkronisasi lagi, namun hanya cukup melakukan satu sinkronisasi data saja, sehingga tidak perlu membutuhkan koneksi internet yang atau bandwidth yang lebih besar lagi. Kemudian masuk di tahapan allowance for reusability, yakni ketika ingin membuat aplikasi pemetaan, maka script peta ini bisa digunakan sekitar 80% untuk Google Maps versi 2, di mana script Android ini memang sudah ada include di dalamnya, tinggal kita meregistrasikan Maps atau peta versi 2 kita saja. Oke, masuk di tahapan selanjutnya, yakni platform requirement, kebutuhan platform. Untuk mengkomputasi atau membuat aplikasi ini, kita sebagai developer ataupun pengembang untuk membuat aplikasi standar minimum yang digunakan, kita hanya perlu menggunakan PC ataupun laptop yang di dalamnya mungkin sudah terinstall Eclipse, Java, Android SDK, kemudian developer dari Samsung, ataupun kita harus mengaktifkan device USB yang berada pada handphone agar kita bisa mengkoneksikannya. Oke, kebutuhan dari PC yang kita gunakan itu paling minimal harus menggunakan RAM 1 GB. Kemudian prosesor yang paling digunakan itu paling kecilnya itu bisa Intel Pentium. Namun bisa kita gunakan juga Intel Atom. Namun terkendala mungkin pada saat emulator atau sistem yang kita jalankan. Namun untuk resource atau membuat file APK itu bisa digunakan. Kemudian harddisk yang digunakan untuk minimal developing itu adalah 500 MB, di mana kita akan menggunakan fitur atau plugin. Adapun mungkin plugin-plugin yang kita download itu membutuhkan mungkin resource atau batasan dari ukuran harddisk itu sekitar 500 MB. Kemudian teknologi yang harus digunakan yaitu teknologi yang berbasis versi 2. Mungkin kita di sini masih belum menggunakan versi 3 karena resource yang digunakan, registry yang digunakan itu lebih ringan yang digunakan Google API versi 3. Oke, teknologi yang digunakan Google Maps versi 2, di mana tampilan peta sudah dapat diputar sebanyak 360 derajat. Google API Key 2, sinkronisasi data, dan pemrograman yang digunakan yang berbasis Java. Oke, topologi yang bisa kita perhatikan di sini bisa dilihat untuk pembuatan sistem aplikasi TIK ataupun JNE. Di sini anggaplah ini adalah server dari Google Maps. Pada saat kita mau menjalankan aplikasinya, sebenarnya dari handphone itu sendiri akan mengirim sebuah nilai koordinat. Koordinat dari posisi ada 2 ya, koordinat posisi cabang TIK ataupun JNE. Yang kedua adalah koordinat dari posisi atau keberadaan, sehingga itu bisa kita mencari jalur. Adapun untuk mengakses semua maps itu kita membutuhkan sebuah APK. Nah, dari request ini yang kita kirimkan kepada server dari yang ada di Google, maka Google akan mengirimkan balik kepada kita itu peta dan jalur menuju TIK JNE berdasarkan script yang telah kita buat menjadi file APK dan juga APK yang telah kita registrasikan. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.